Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Hari ini kita masuk pada pertemuan 10 mata kuliah graf terapan. Dan untuk pembahasan kali ini yaitu algoritma lintasan terpendek Dijkstra. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah sedikit menjelaskan ya tentang algoritma Dijkstra, dan juga rekan-rekan semua juga kemarin sudah memaparkan secara singkat tentang algoritma Dijkstra. Dan kali ini kita akan membahas secara lebih mendalam tentang algoritma Dijkstra. Jadi apa itu algoritma Dijkstra? Algoritma Dijkstra adalah suatu algoritma yang digunakan untuk menentukan lintasan terpendek dari suatu simpul ke semua simpul lain. Nah, algoritma Dijkstra ini sendiri ditemukan oleh ilmuwan dari Belanda yang bernama Edgar Dijkstra. Jadi waktu itu Edgar Dijkstra rencananya mau pergi dari kota Rotterdam ke Groningen. Jadi kalau kita lihat di Google Map seperti ini ya, ini dari Rotterdam dan ke Groningen. Nah, pada saat itu Edgar Dijkstra ini adalah seorang ilmuwan komputer. Dia ingin membuat ataupun mencari lintasan terpendek yang akan dilewati dari Rotterdam menuju Groningen. Dan pada suatu hari, pada saat Edgar Dijkstra sedang ngopi, dia menemukan sebuah cara atau formula untuk menentukan sebuah lintasan terpendek, dan sehingga nama dari algoritma tersebut dinampakkan dengan algoritma Dijkstra ya. Ini adalah algoritma Dijkstra. Jadi tahapan-tahapannya itu yang pertama menentukan titik mana yang menjadi noda awal dan diberikan bobotnya. Jadi di pertemuan kemarin saya minta rekan-rekan semuanya untuk membuat sebuah graf berbobot, dan hampir semuanya juga sudah benar. Jadi pada saat kita mau mengukur lintasan terpendek, graf yang kita buat ini harus berbentuk graf berbobot atau weighted graph. Jadi setiap sisinya itu memiliki nilai. Yang kedua, beri nilai bobot jarak untuk setiap titik ke titik lainnya. Set nilai 0 pada noda awal dan nilai tak hingga terhadap noda lain yang belum terisi. Terus set semua noda yang belum dilalui dan set noda awal sebagai noda keberangkatan. Yang keempat, dari noda keberangkatan pertimbangkan ke noda tetangga yang belum dilalui dan hitung jaraknya dari titik keberangkatan. Jika jarak ini lebih kecil dari jarak sebelumnya yang telah terekam sebelumnya, hapus data lama, simpan ulang data jarak dengan jarak yang baru. Terus yang kelima adalah saat kita selesai mempertimbangkan setiap jarak terhadap node tetangga, tandai node yang telah dilalui sebagai node dilewati. Node yang dilewati tidak akan pernah dicek kembali. Jarak yang disimpan adalah jarak terakhir dan yang paling minimal bobotnya. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, set node belum dilewati dengan jarak terkecil dari node keberangkatan sebagai node keberangkatan selanjutnya, dan ulangi langkah selanjutnya ya, langkah. Ya, jadi seperti itu ya algoritma Dijkstra. Nah, tentunya teman-teman semua atau rekan-rekan mahasiswa masih bingung ya dengan penjelasan mengenai algoritma Dijkstra, dan untuk lebih mudah lagi kita akan coba menyelesaikan masalah mencari lintasan terpendek dengan algoritma Dijkstra. Nah, ini case-nya adalah sebuah graf A, B, C, D, E, F, di mana masing-masing sisi ini sudah kita berikan bobot. Jadi graf ini termasuk dalam bentuk graf berbobot. Ya, jadi yang mau kita cari adalah bagaimana kita menentukan lintasan terpendek dari titik A menuju titik F, atau dari simpul A menuju simpul F. Lintasan mana saja yang akan kita lalui ya.
Oke, yang pertama kita inisialisasi dulu ya. Ini adalah V atau vertex atau simpul. Ada 6 buah simpul A, B, C, D, E, F. Nah, yang pertama kita mulai dari titik A. Ya. A ke A ini jaraknya 0 ya. Terus titik A ini atau simpul yang bertetanggaan dengan simpul A, ini ada B dan C. Kita lihat B. Jarak A ke B ada 4. Maka di sini kita tulis 4 A B. Ya. Terus selanjutnya A ke C ada 3 A C. A ke D tidak terhubung, maka kita kasih simbol tak hingga atau infinity. Seperti ini simbolnya. Ke E juga sama ya, tidak terhubung, dan ke F juga tidak terhubung. Kita kasih simbol infinity. Nah, seperti ini. Nah, dari awal ini selanjutnya kita akan bandingkan antara B dan C. B dan C ini lebih kecil mana atau lebih pendek mana? Lebih pendek ke C, berarti kita kasih tanda. Kita kasih tanda kotak saja seperti ini. Dan kita turunkan ke sini ya. 3 A C. Nah, karena ini yang terpendek ke C, maka di sini simpul selanjutnya adalah simpul C. Ini A kita tetap kita turunkan 0. Nah, selanjutnya ke simpul B. Karena ini grafnya bukanlah graf berarah, maka kita boleh menentukan arahnya, baik itu dari A, C, B, ataupun A, B, C, dan seterusnya sampai ketemu titik F. Tapi jika misalkan ini adalah graf berarah dan arahnya itu misalkan kita seperti ini, contoh. Artinya ini tidak bisa dari C ke B. Ya, tidak bisa dari C ke B. Tetapi jika B ke C itu bisa kita lewati. Tapi kalau dari C ke B ini tidak bisa. Ya, contohnya seperti itu. Oke. Sekarang kita lihat dari A ke titik B. Tapi karena di sini kita turunkan C atau lintasan C, berarti A, C, B. Kita lihat berapa panjangnya dari A, C, B. 3 plus 1, 4. Nah, sekarang kita akan bandingkan dengan dari A ke B, 4. Jadi sama-sama 4, kita tetap tulis saja 4 AB. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita lihat dari titik C ke titik D. C ke D ada 2. 2 ditambah dengan 3. Karena kita mulai dari titik A ya, dan akan berakhir ke titik D, maka kita coba tambahkan 2 dan 3 sama dengan 5 A, C, D. A, C, D. Seperti ini. Terus ke titik E, ini panjangnya berapa? 4. Sekarang kita akan lihat
dari titik awal A ke titik E melalui titik C, 3 ditambah 4 sama dengan 7 ACE. ACE. Terus dari titik C ke titik F ini tidak terhubung, maka kita tuliskan saja infinity, tak hingga, seperti ini. Oke. Sekarang kita bandingkan A. Oke, karena ini tadi C sudah, maka kita tandain saja. Artinya ini tidak kita bandingkan ya. Kita akan membandingkan titik-titik yang belum kita lalui ya. Ini ada B, D, dan E. Kira-kira yang paling kecil yang mana? Yang B. Oke, sekarang kita yang B kita tandai. Selanjutnya kita akan melewati titik B di sini. Nah, kita turunkan di sini 4 A B. Ini 0. Titik awal A 0. Selanjutnya ke titik C. Dari titik B ke titik C. A B C. Jadi untuk menuju titik C melewati titik B, kita hitung sekarang. 1 ditambah 4 ada 5. Ada 5. Nah, sekarang kita akan bandingkan dengan titik C ketika melewati AC. A dan C. Ini ada 3. Kita bandingkan. 5 dan 3 lebih kecil mana? Lebih kecil 3. Berarti kita tetap tulis di sini 3 A C. Ini artinya dari titik A, B ke C ini tidak akan kita lewati karena ternyata jaraknya itu lebih kecil dari titik A ke titik C. Maka tetap kita tuliskan 3AC. Nah, ini kita tandai supaya nanti kita tidak bandingkan karena titik C ini sudah kita lewati. Terus selanjutnya dari B ke D. B ke D. B ke D. Ini ada 3. Ada 3 ditambah dengan 4. Jadi A, B, D ini nilainya 7. Kita bandingkan dengan titik D ketika melewati C. Ini 5. 5 dan 7 lebih besar 7. Maka yang kita ambil adalah yang terkecil. Ini 5. 5 A C D. Oke. Selanjutnya dari titik B ke titik E. Ini tidak terhubung, maka kita turunkan saja nilai sebelumnya. A C E. Dan untuk titik B ke titik F juga tidak terhubung, maka kita masukkan infinity, tak hingga. Nah, untuk yang titik AB ini kita tandai karena sudah kita lewati. Jadi kita tidak akan membandingkan. Sekarang yang kita bandingkan adalah titik D dan juga titik E. Lebih kecil mana antara B dan E? Lebih kecil D. Baik. Sekarang kita akan turunkan nilai D-nya. 5 A C D. Nah, di sini kita melewati titik D. Oke. Sekarang kita tandai. Seperti ini, ya. Selanjutnya untuk A ini tetap 0. Untuk B-nya 4AB. Untuk C-nya ini 3AC.
ini adalah titik-titik yang sudah kita lewati, kita tandai saja. Terus untuk D ini titik 5 ACN. ACD ya. Enggak ada ACN. Jadi 5 ACD, A ke C ke D. Ini ada 5 nilainya. Selanjutnya dari titik D ke titik E. Titik D ke titik E. DE ada 1 panjangnya. Nah, A, C, D, E ini sekarang A, C, D, E 5 tambah 1, 6. 6 dan 7 lebih kecil mana? Lebih kecil 6. Maka di sini akan kita tulis 6 A, C, D, E. A, C, D, E ya. 6 A, C, D, E. Jadi 6 A, C, E ini tidak kita pakai karena ini panjangnya 7. Ternyata untuk titik E ini lebih sedikit atau lebih pendek ketika kita melewati A, C, D, E. Ini besarannya 6. Terus selanjutnya dari titik D ke titik E. Ini ada 3. Nah, sekarang kita lihat. ACD itu 5. ACD ini ada 5. Terus selanjutnya ke F ditambah 3. Jadi ada 8 A, C, D, F. A, C, D, F. Oke. Selanjutnya kita akan bandingkan antara 6 dan 8. Ini lebih kecil 6. Artinya masih ada kemungkinan melewati jalur lain selain A, C, D, F. A, C, D, F ini sudah ketemu. A, C, D, F. Artinya dari titik A ke titik F ini sudah ketemu. Nilainya 8. Tetapi karena di sini ada nilai lebih kecil 6 ketika melewati E, maka kita akan coba atau kita akan uji coba. Karena ada kemungkinan ketika melewati titik A, C, D, E ini bisa jadi lebih kecil dari pada saat kita melewati A, C, D, F. Ya, sekarang kita turunkan E-nya. Ini 6 A, C, D, E. Ya, seperti ini ya. 6 A, C, D, E. Terus selanjutnya ke titik A ini 0, ke titik B juga sudah kita lewati, 4 A, B. Ke titik C sudah kita lewati, 3 A, C. Jadi ini tinggal kita turunkan saja ya, karena semua sudah kita lewati. C, D. Kita tandain saja. Artinya kalau sudah kita tandai, kita beri kotak ini, kita tidak akan membandingkan lagi. Nah, sekarang A, C, D, E ini 6. Dari titik E ke titik F melalui A, C, D, E. A, C, D, E. E ke F 1. 6 tambah 1, 7. 7 dan 8 ini lebih kecil 7. Jadi lintasannya adalah A, C, D, E, F. A, C, D, E, dan F ya. Jadi lintasan terpendek yang bisa kita lalui adalah A, C, D, E, F. Ya. Jadi seperti itu
mencari lintasan terpendek dengan algoritma Dijkstra. Jadi lintasan yang terpendek yang kita lewati AC, D, E, F. Seperti ini. Oke. Jadi seperti ini cara mencari lintasan terpendek dari algoritma Dijkstra. Ini adalah gambaran sederhana saja. Sebenarnya masih ada cara lain, tetapi pada dasarnya konsepnya sama. Kalau untuk cara lain biasanya di sini kita tambahkan iterasi dan juga lintasan yang dilewati. Tapi untuk tabel seperti ini, menurut saya ini yang paling simple, yang paling efisien. Untuk lintasan yang sudah kita lewati, kita tandain dengan kotak ataupun tanda lain. Bisa kita blok atau kita kasih garis bawah, itu juga tidak masalah. Yang penting jangan sampai nanti lintasan yang sudah kita lewatin nanti akan kita bandingkan dengan lintasan yang lain. Oke, seperti itu saja penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang belum paham, silahkan nanti ditanyakan kembali di forum diskusi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.